tidak dikatakan orang beriman yang dia tidur dalam keadaan perutnya kenyang, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Tidak beriman orang itu kata Nabi. Nah, jadi apa ini maksudnya? Islam itu karena rahmatan lil alamin, memang yang pentingkan itu hubungan terhadap sama manusia. Makanya ada yang mengatakan walaupun itu orang ahli ibadah, dia sholat, dia ngaji gini, tapi ada orang-orang, ada keluarganya, ada tetangganya yang perlu dibantu tapi dibiarkan. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Kalau dihubungkan dengan 3 ayat sebelumnya itu, dia celaka gara-gara tidak peduli dengan orang du'afa, orang lemah. Kalau ditarik ke bawah sholatnya, kenapa orang sholat kok celaka itu tadi? Karena lalai dari sholatnya. Yang dimaksud lalai dari sholatnya ada 3. Sudah masuk waktunya sholat, diundur-undur waktunya. 1. Terus ketika dia sholat, lain yang dibaca, lain yang dipikir. Itu namanya sahun juga. Yang ketiga, sholatnya itu mestinya memberi dampak yang positif dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Ini enggak, tambah sholat, tambah suka mendolimi orang lain. Ya, ada itu. Maka ciri-cirinya sholat yang benar itu hubungannya kepada Allah tambah dekat, tambah senang membaca Quran, tambah berpikir, terus terhadap sesama manusia juga nggak punya masalah. Itu ciri-ciri orang yang khusyuk seperti itu. Silakan dibuka surat Al-Ma'un, Pak, ya. Surat Al-Ma'un belakang. Halaman 602, Pak. Halaman 602 itu terdiri dari surat Quraisy, terus surat Al-Ma'un, surat Al-Kautsar. Baik, supaya kita dapat pahalanya, kita baca dulu dengan tahsin tilawah. Maksudnya dengan bacaan yang baik. Setelah saya membaca, bapak-bapak mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ngotak-atik. Besok di akhirat kalau seluruh amal ibadah ditimbang oleh Allah, ternyata bacaan Al-Qur'an itu paling tinggi, ya, paling tinggi nilainya. Makanya kalau bisa ini kita jangan ada hari-hari yang kita lalui tanpa membaca Quran. Ya. Dijelaskan oleh Nabi,
afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Ya. Amal ibadah yang sangat luar biasa, yang paling istimewa bagi umatku, kata Rasulullah itu adalah membaca Al-Qur'an. Itu dibaca kayak gini tadi, dibaca biasa. Tilawah itu dibaca biasa, belum menyentuh maknanya. Itu sudah pahalanya luar biasa, Pak Iman. Satu huruf, kalau tidak salah, 10 pahala. Ini berapa huruf ini kita baca tadi ini? Ada 7 ayat ini. Lama juga kalau dihitung ini ya. Ya, apalagi kalau kita baca satu halaman, baca satu juz dan tidak ada yang salah, insya Allah. Itu. Maka orang-orang beriman yang imannya baik dan benar itu mesti hari-hari yang sudah ia lalu itu tidak boleh tidak baca Quran. Sekurang-kurangnya kita rutinkan habis sholat maghrib, seandainya kita bisa, nggak usah pulang ke rumah baca Quran tidak gitu. Luar biasa itu kalau bisa. Atau habis sholat subuh kita duduk dulu berzikir. Ya, berzikir, zikir yang paling utama itu adalah baca Quran. Nunggu sampai terbit matahari. Coba bayangkan kalau setiap hari itu kita lakukan. Itu baca biasa. Lebih-lebih kalau dibaca lafadznya dapat pahala yang luar biasa. Dibaca artinya kita akan mendapat ilmu, mendapat petunjuk juga. Karena Al-Quran itu baru bisa akan menjadi petunjuk kalau dibaca artinya. Kalau tidak dibaca artinya nggak bisa Quran jadi petunjuk. Ya. Cuman nggak rugi, Mas Subhan, karena tetap mendapat pahala yang luar biasa. Ya. Jadi nggak boleh kita katakan gini, lah Pak Sodik percuma sampai mau baca Quran, nggak tahu artinya, nggak boleh Pak ya. Membaca Quran itu tidak tahu artinya, paham artinya tetap menjadi amal ibadah yang istimewa. Cuman kalau tidak dibaca artinya, nggak dapat ilmu, nggak dapat petunjuk. Makanya itu. Jadi ini Mas Subhan. Tidak belajar Al-Quran celaka, belajar Al-Quran juga kalau belum selesai berhenti celaka juga. Tidak sholat celaka, sholat juga nih asal-asalan, ya celaka juga. Nanti ada di sini nanti kita ini. Ayo lihat sekarang artinya, lihat artinya. Aro'aitan ladzi yukadzibu biddin. Ini keistimewaannya Pak Agus, Quran ini setiap kata itu dipisah. Lihat ayat 1 ya. Aro'aita itu satu kata. Alladzi kata yang kedua. Yukadzibu kata yang ketiga. Biddin kata yang keempat. Jadi mudah dipahami. Dan setiap kata itu diterjemahkan. Aro'aita artinya apa? Tahukah kamu? Bertanya ya. Ya bertanya. Siapa yang nanya? Ya karena Quran ini firman Allah, maka Allah bertanya. Bertanya kepada siapa Allah ini? Ya, kepada semua manusia sebetulnya, terutama orang beriman. Ditanya. Kalau Allah nanya itu berarti berita, informasi yang akan disampaikan sangat penting. Jadi kalau kita baca Quran itu diawali dengan kalimat pertanyaan, berarti yang isinya ayat ini sangat penting untuk kita ketahui. Ya. Nah, jangan mengatakan gini, kenapa Allah nanya? Allah itu kan maha tahu. Kita ini bodoh, kenapa kok kita ditanya oleh Allah? Ya. Maksudnya itu untuk supaya kita memperhatikan. Sama kalau saya sama Subhan. Tadi Mas Subhan tadi pagi sudah sedekah apa belum? Ya, gitu kan ya. Sudah melaksanakan kewajiban terhadap keluarga apa belum? Ya insya Allah. Sudahkah Mas Subhan tadi pagi sampai sekarang mendoakan saudaranya sesama muslim? Sudah, gitu. Itu kan penting semuanya. Sudah makan masih. Nah, itu kalau orang bertanya gitu berarti penting. Sama dengan ini ayatnya. Aro'aita, tahukah kamu? Kata Allah, kamu ya kita ini. Alladzi artinya orang yang yukadzibu, dia mendustakan ad-din dengan agama atau agama. Mas Subhan, tahu nggak Mas Subhan orang-orang yang mendustakan agama? Itu kan. Tahu nggak Mas Subhan orang-orang mendustakan agama? Sampai jawabnya tahu apa tidak tahu? Itu aja dulu ya. Tahu nggak Mas Subhan orang-orang yang mendustakan agama itu kayak opo? Si opo ya, siapa orangnya itu? Sampai bisa jawab tahu apa tidak tahu? Tidak tahu. Nah itulah Allah gitu ya. Karena tidak tahu, Allah memberitahukan ayat yang berikutnya setelah pertanyaan itu. Ya.
Ya, orang yang mendustakan agama itu siapa? Fadzalikal ladzi, artinya Maka itulah orang yang yadu'u, yang menghardik. Oh, artinya menghardik. Ya bisa juga biarkan. Tapi menghardik itu mengata-ngatain dengan kata yang tidak enak. Ya kayak perkataannya orang marah lah. Yo misu, yo apa, yo ya bisa kita kalau matamu, endasmu, yo kon ku anak sapa kon itu namanya menghardik. Ya menghina. Menghardik itu mengungkapkan kata-kata yang nggak enak, bisa menghina, bisa ya karena marah dia. Nah, jadi katanya Allah, orang yang mendustakan agama, artinya tuh gini Pak Gus, dia ngaku beragama, tapi oleh Allah tidak diakui dia, gara-gara ulahnya itu ya. Siapa dia orang yang mendustakan agama Allah? Fadzalikal ladzi yadu'u, orang yang menghardik al-yatim, anak yatim. Menghardik anak yatim itu artinya berlaku kasar lah kalau bahasa kita, berlaku kasar terhadap anak yatim. Baik bertutur kata maupun dalam bersikap ya. Termasuk juga kategorinya sini punya anak yatim dibiarkan hidupnya terlunta-lunta, tidak terurus. Ya salah satunya. Kalau ayahnya yang meninggal kan namanya yatim. Ya, kalau ibunya meninggal namanya piatu. Kalau dua-duanya meninggal, tidak punya ayah, tidak punya ibu, yatim piatu. Ayo lebih itu. Sudah masuk. Anak yatim itu baik piatu salah satunya enggak ini jadi istilah. Bagaimana? Iya Pak, apalagi kalau sudah nggak punya ayah yang kan apa istilahnya? Suami itu kan ayah itu kan apa ya istilahnya ya? Ya, apa kita itu kepala rumah tangga ya, paling bertanggung jawab. Sudah otomatis kan sebuah keluarga itu kayak burung, kalau sudah salah satunya nggak ada ya nggak bisa terbang. Ya nggak bisa terbang lah. Jadi orang yang lemah, orang yatim piatu menunjukkan orang yang lemah. Maka kita tidak boleh membiarkannya, tidak boleh juga berlaku kasar. Ya, jadi kita perlakukan, kalau bisa itu perlakukan bagaimana ayah kita, karena juga manusia. Nah, ciri-ciri orang yang beriman, yang imannya benar, pasti peduli terhadap anak yatim. Makanya itu Pak Agus, orang yang memakan hartanya anak yatim itu paling cepat diazab oleh Allah. Nggak usah di akhirat, di dunia. Biasanya itu begini, di rumah kita itu mungkin kita punya saudara, ya. Ayahnya sudah meninggal, ibunya serumah dengan kita. Biasanya orang-orang yang nggak beres itu, harta yang ditinggalkan orang tuanya itu dibaginya, pembagian harta warisannya itu nggak jujur. Ya. Kadang-kadang karena dia sama-sama punya anak, punya tambak luas seperti peristiwa di Gresik itu, dia Pak, di sertifikat rumahnya ya. Padahal itu sumber tambak itu dari ayah yang satu. Setelah saudara sepupu ini, ayahnya kan bersaudara. Sudah pada besar gini. Loh kok iso? Ini kan tambak ini sumbernya. Ya ayahku sama ayahmu kan saudara. Kok sampean banyak ini aku kok tetap sedikit. Nah itu tadi ternyata itu kong kali kong Pak sebelumnya. Itu bahaya. Apa yang terjadi orang membegitukan itu, saya punya teman cerita ya. Jadi mulutnya kayak gini selama 8 tahun disisa oleh Allah. Terus itu Pak Mai mengeluarkan kotoran terus. Ini terus di kupingnya ini kayak ulat apa keluar kupingnya dia. Seperti itu ya. Itu Allah memperlihatkan bahwa kalau kita memakan harta anak yatim itu panas hawanya. Luar biasa. Terus yang kedua, yang paling berbahaya juga, membagi harta warisan tidak adil. Wah ini banyak yang terjadi juga ini Pak Gus. Gimana? Enggak, jadi harta warisan itu baru boleh dibagi kalau yang punya meninggal. Pak Win punya rumah itu harganya 1 miliar. Anaknya Pak Win ada 5, nggak boleh dibagi kalau masih hidup. Nah, cuman biasanya orang tua itu supaya nggak tukaran, biasanya iki lo adikmu, iki nanti ya emasmu, Mbak Yumu ini. Tapi hati-hati, orang tua juga kalau membeda-bedakan tidak sesuai dengan Al-Quran, itu batal itu Pak. Wasiatnya itu batal. Nek nggak cocok dengan Al-Quran. Contohnya, nek lanang sama perempuan itu kan beda Pak harta warisan. Nek lanang itu dapat 2, perempuan
Satu, itu Quran yang ngomong. Nah, kalau ada kesepakatan tidak ada saling menuntut, berarti yang tadi mestinya dapat dua itu bersedekah berarti kepada ininya. Maka orang tua ini nggak boleh juga. Ini anaknya, ini nanti rumah ini di pinggir jalan raya, ini rumah ini di gang, beda harganya. Rumah di jalan raya sini ya. Terus ukuran tanahnya nggak sama, posisi ini itu namanya tidak adil. Maka kita hati-hati Pak. Jadi orang tua itu kalau membagi harta warisan tidak adil juga kepada anak-anaknya, melanggar tidak cocok dengan Al-Quran, mungkin di dunia selamat, di akhirat nanti. Nah, sekarang kita di Indonesia kan ada dua pengadilan, bagus. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama. Kalau kepada pengadilan negeri itu biasanya hukum yang dipakai bukan hukum Quran. Ya misalnya sama rata, ya itu. Tapi kalau Quran itu tetap lizzakari mithlu hadzil unsayain. Nek lanang itu dapat dua bagian, perempuan satu bagian. Orang mengatakan gak adil, justru itu yang adil. Kenapa kok perempuan satu? Perempuan itu kan diberi, ya kan? Laki-laki memberi. Laki-laki nanti kalau sudah punya istri, punya anak, tanggung jawabnya banyak laki-laki. Kalau dikasih satu ente. Sementara istri itu nanti dia dapat juga satu, nanti dapat suami lagi, dapat lagi. Itu yang adil. Tapi orang yang nggak paham itu, wah Allah itu nggak adil, masa kok lanang dua gini? Itu gitu maksudnya. Nah, biasanya banyak orang tua itu supaya nggak tukaran hanya ini gini. Tapi nanti kalau ada yang berat, Pak Agus salah satunya nggak nerima, itu tuh nanti orang tuanya keliru juga. Tapi kalau sudah sama-sama orang tuanya nanti ini ikhlas ya kamu, mungkin perituannya kasihan iki adikmu ya paling melarat dewe, ini sudah punya usaha kakaknya, mungkin begitu ya. Dan sama-sama ikhlas menerima boleh. Tapi ketika salah satunya tidak menerima itu berarti kita mendolimi orang lain. Kenapa saudaranya mendolimi orang lain? Ya gara-gara orang tuanya juga tadi itu. Nah, ya. Ada istilahnya wasiat. Nah, contohnya misalnya Pak Pur punya anak, tapi anaknya tuh Pak Pur loh kemana, wes ditinggal semua anaknya sudah ini. Punya anak angkat, dia yang merawat waktu sakit gini. Dia merasa berjasa itu, maka hartaku nanti rumahku kalau laku, saya berwasiat supaya anak yang merawat aku nanti diberi. Nah, itu wajib itu Pak, wasiat dulu tuh. Wasiat dulu sebelum belajar itu wasiat dulu. Tapi wasiat itu juga nggak boleh lebih dari sepertiga. Nah, menurut hadis. Kalau lebih batal demi hukum, gitu ya. Ya, jadi begitu Pak Win ya. Paling cepat kita mendapat asap itu memakan harta anak yatim. Yang kedua, harta warisan tadi itu. Harta warisan itu bagus ya. Yang ketiga itu mengambil barang-barang wakafnya orang Pak. Biasanya kayak di masjid. Misalnya ini ada Quran. Ya. Saya mewakafkan Quran ini untuk masjid. Tiba-tiba sama Mas Subad dibawa ke rumahnya yang dimiliki. Hati-hati sampean. Tangannya itu nanti yang menghantarkan masuk ke neraka. Seperti itu. Kan sering orang pinjam tikarnya masjid, pinjam apanya. Ya. Ya. Termasuk memakan uangnya masjid dengan istilahnya kayak ngambil-ngambil sendiri tanpa diketahui oleh pengurus yang lain. Oh, cepet itu. Cepat. Misalnya apa memang gampangannya? Ngitung kotak infak. Ada bagus di masjid ini yang tidak yang untuk infak. Nek yang harga yang 2.000, 3.000, 5.000 itu ya dihitung. Tapi nanti ada yang merah masuk sini. Hati-hati tuh. Karena itu amanahnya orang Pak. Itu orang nyumbang ke sini itu bukan untuk pribadi tapi untuk dikelola supaya masjid ini makmur gitu maksudnya. Itu namanya harta wakaf. Harta wakaf, harta anak yatim, harta waris kalau tidak adil membagiannya, hati-hati. Biasanya itu nanti azab kutukan Allah di saat-saat waktu sakarat. Bagus ya. Itu teman saya itu 8 tahun itu katanya. Ini udah keluar darah setiap tahun dari hidungnya juga gini aja. Anunya ini apa, mulutnya bernanah semua. Terus kuku-kukunya Pak, itu anaknya pada lari semua. Wes jijik. Aku teringat dengan kisahnya Nabi Ayub itu ya. Telusur demi telusur karena gini ditanya telusuri. Oh, ternyata ketemunya orang ini dulu waktu bagi harta warisan nakal. Karena dia yang paling tua sendiri, adik-adiknya masih kecil, orang tuanya ya gitu. Seperti itu. Maka mari kita hati-hati. Dari wong Madura yang masih sangkol
nyengkol. Apa artinya Mas Suban? Sangkol nyengkol. Nyengkol itu kan gini. Ya, ikut sikut-sikutan, tukaran ya, kalau saya kerja jajan. Jadi harta itu kalau tidak hati-hati itu banyak orang sengkol-sengkolan, tukaran. Iya, gini-gini berantem itu. Sengkol itu berantem. Sikut. Nah, itu. Karena sifatnya manusia kan serakah, Pak Sodik ya. Nah, di sini ayat ini yang dikatakan, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama itu dia ngaku beragama, dia ngaku Islam, tapi oleh Allah tidak diakui keislamannya. Apa sebabnya? Lah itu tadi. Yang pertama, berlaku kasar, atau boleh juga diartikan membiarkan anak-anak yatim terlantar. Ya, makanya kita itu luar biasa itu kalau kita bisa menyantuni anak yatim itu. Dan Pak Agus, orang seandainya memelihara anak yatim, rasakan nanti rezekinya itu Pak, istilahnya itu ya luar biasa. Gak usah melihara anak yatim Pak Agus, melihara kucing aja di rumah itu, kalau kita ada kucing itu mendatangkan rezeki Pak. Hanya kalau punya kucing itu Pak Win, diopain nih Pak Win, jangan dipukul terus. Itu kucing itu berdoa, ya Allah itu. Karena tidak ada makhluk yang paling dekat dengan manusia itu selain kucing, betul. Mau kucing itu kita tidur, betul kita. Hampir setiap rumah itu ada kucingnya. Nah, kucing itu turut berdoa. Apalagi kalau manusia kita pelihara. Masya Allah, luar biasa. Oke. Orang yang pendusta agama itu, tadi pertama, berlaku kasar terhadap anak yatim. Termasuk dia membiarkan anak yatim itu tidak terurus, yaitu. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu artinya apa? Tidak menganjurkan, tidak menyuruh, tidak mau mengajak, tidak mau melakukan, ya sama itu artinya. Ala ta'ami, untuk memberi makan al miskin. Apa bedanya miskin dengan fakir? Orang fakir dan orang miskin itu kan berhak mendapat zakat ya, di dalam surat At-Taubah 6. Nah sekarang apa bedanya Pak Win, orang fakir dengan orang miskin? Belum pernah dengar ya? Orang miskin itu dia punya harta, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, tapi lebih besar pasak daripada tiang. Apa maksudnya ini? Banyak pengeluaran. Ya, lebih banyak ya. Gajinya dalam satu hari cuma dapat 100.000. Padahal satu hari itu karena banyak keluarganya, ada anak cucunya itu, misalnya sekurang-kurangnya berapa? 200.000 atau 150.000. Tekor, tekor 150 ya. Ini namanya miskin. Ya, punya harta, punya pekerjaan, ada penghasilan, cuma itu tadi lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya. Itu namanya miskin. Kalau fakir, kalau fakir orang tidak punya pekerjaan, ya, tidak punya usaha, ya, tidak ada juga yang nanggung, ya mungkin tidak punya anak dan sebagainya, dia sudah sakit-sakitan juga, nggak punya apa-apa, rumah yang nggak punya apa-apa ya gini ya. Itu namanya orang fakir. Kalau orang fakir kayaknya jarang yang ada di sekitar kita, jarang orang fakir. Tapi orang miskin itu masih banyak. Ada orang mengatakan, oh Pak Sodik punya sepeda motor. Ya punya sepeda motor kan alat ini tetap nggak cukup. Apalagi kerjanya di Perak, ya. Kira-kira berapa liter setiap hari itu dari sini ke Perak? Pulang pergi, cukup. 1 liter itu sudah berapa harganya sekarang? Kan bisa dihitung. 15.000. Naik Pertamax. Itu. Nah, itu. Jadi kita ini orang-orang miskin saja harus dibantu, apalagi orang fakir. Cuman orang fakir ini mungkin ada sih 1, 2, 3, tapi kalau orang miskin itu termasuk biasanya itu Pak Win cenderung kalau pegawai-pegawai pegawai rendahan itu ya kayak ada golongan gini itu biasanya kan terus banyak anak. Biasanya kalau sudah pensiun kan kayak nerima separuh apa seperempatnya Pak Win dari gajinya semula dulu waktu masih aktif. Bisa tinggal dapat separuhnya apa seperempatnya? Hah? Masih separuhnya ya. Dulu sebelum pensiun misalnya dapat 3 juta. Sekarang setelah pensiun dapat 1,5 juta gitu ya.
1,5 juta dengan anak 5 tambah cucu. Nggak cukup. Berarti miskin. Orang miskin itu nggak kena beban wajib zakat, nggak wajib zakat. Wong ini cukup aja. Orang miskin itu malah diberi zakat. Maka hati-hati membagi zakat itu. Kalau dibagi di kampungnya di sini masih ada yang butuh, yang katakan miskin, terus dibawa ke Sampang ke sana ya nggak benar itu. Ya kalau masih ada yang butuh ya. Sama dengan keluarga Mas ya Pak Iman keluarganya ada yang butuh. Mas Iman ada keluarganya anak yatim, ada orang miskin. Oh, zakatnya kok dikirim ke sana ya nggak benar. Keluarga dekat dulu. Jadi kita kalau memberi santunan kayak sedekah, infak, zakat itu cari keluarga kita dulu. Nah, keluarga kita yang memang membutuhkan. Nah, gitu. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang tidak mau membantu, tidak mau memberi makan, tidak mau mengajak, tidak mau menyuruh orang-orang yang mampu agar membantu orang miskin, itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kira-kira ada nggak Pak Iman ini yang gini? Anak yatim diterlantarkan. Ada orang miskin, toko kiri kanannya cuma dikirimin baunya kalau nyate. Nggak dikasih satenya sama gulainya, dikirimin baunya tok bagus ya. Ya hati-hati. Ya. Katanya Nabi itu tidak dikatakan orang beriman yang dia tidur dalam keadaan perutnya kenyang, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Tidak beriman orang itu kata Nabi. Nah, jadi apa ini maksudnya? Berarti Islam itu karena rahmatan lil alamin, memang yang pentingkan itu hubungan terhadap sama manusia. Makanya ada yang mengatakan walaupun itu orang ahli ibadah, dia sholat, dia ngaji gini, tapi ada orang-orang, ada keluarganya, ada tetangganya yang perlu dibantu tapi dibiarkan, bukan bisa. Coba kenapa ayat ini selalu digandeng Pak Pur? Aqimus sholata wa atuz zakata. Semua itu Pak kalau kita baca ayat itu. Aqimus sholata pasti di belakangnya wa atuz zakata. Aqimus sholata, tegakkan sholat. Wa atuz zakata, bayar zakatnya. Ya. Apa maksudnya? Wa aqimus sholata, sholat itu ibadah fisik Pak Agus. Ibadah fisik ya, kayak sholat, termasuk baca Quran, berzikir, berdoa itu ibadah fisik. Puasa itu ibadah fisik. Kalau itu kita lakukan dan benar caranya, baru 50% harapannya akan mendapat ridho Allah. Baru 50% harapannya bisa masuk surga. 50%-nya ada di mana? Terletak pada ibadah harta. Ibadah harta itu contohnya, ya zakat, ya infak, ya sodako, ya wakaf, dan seterusnya. Yang kasihan itu, kasihan kalau orang-orang mampu itu rumahnya 5 di Surabaya. Wakafkan 1 lah, dipakai anak-anak ngaji untuk TPK dan sebagainya, itu dibuat yayasan-yayasan yatim piatu apa gitu mesti itu. Ini enggak untuk besok kembali ke hadapan Allah tuh kasihan itu orang Pak Iwan itu ya. Menyesal, ya Allah seandainya dulu aku punya rumah ini banyak gini, saya wakafkan 1 gini untuk kemana itu ya. Jadi orang yang berpandangan bahwa hanya kehidupan dunia, dari nggak berpandang ke akhirat itu. Dan biasanya orang seperti itu kikir biasanya Pak Iman. Nah, salata. Jadi sama dengan ini. Nah, coba lihat ya ayat berikutnya. Fawailul lil musallin. Lah. Kenapa kok di atas itu membicarakan tentang pentingnya membantu anak yatim, membicarakan tentang pentingnya kita memberi makan orang-orang miskin? Ya, berapa 3 ayat sebelumnya kan itu ya. Kok ayat 4-nya itu kok nggak ngancam? Kan ngancam ini. Ya Mas Subhan, ngancam. Fawailun, maka celakalah. Fawailun, maka binasalah. Lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Apa ini maksudnya Pak Iman? Enggak, jangan dulu. Hubungannya ke ayat saatnya. Ayat di atas itu membicarakan orang anak yatim. Orang anak yatim itu makhluk yang lemah. Apalagi anak yatim piatu, makhluk yang lemah. Orang miskin itu juga termasuk makhluk manusia yang lemah. Lalu kita ini orang punya, kita biarkan. Nggak mendukung ya.
Padahal kita sholat. Kita sholat, ada orang-orang yang pantas kita openi, apa kita bantu, kita biarkan, kita. Ini yang membuat celaka ini. Akhirnya hubungannya itu ayat 3 ke atasnya menjelaskan tentang keadaan yatim, orang-orang yang layak dibantu. Sementara orang itu pelaku sholat, kayak kita ini, mestinya kita bisa urunan membantu itu dibiarkan. Ya ini maksudnya, celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat yang bagaimana? Ya, kalau ditarik ke atas, orang yang sholat tapi tidak peduli dengan sesama. Maksudnya gitu bagus. Tidak peduli dengan sesama. Maka dia, walaupun dia sholat, tetap celaka. Ya, apalagi tidak sholat. Jadi tidak sholat celaka, sholat juga kalau sikapnya seperti ini, celaka juga. Itu kalau ditarik ke atas itu, fawailul musholin, yang menyebabkan dia sholat celaka itu, gara-gara tidak peduli dengan kaum du'afa. Kaum du'afa itu orang yang lemah. Orang miskin, orang nggak punya orang tua, orang sakit-sakitan, janda sudah lama ditinggal suaminya, wes, lantan hidupnya. Terus kita orang beriman membiarkan. Padahal kita sholat. Nah, maka celaka itu ya. Ya. Kalau ditarik ke bawah di tafsirnya, fawailul lil musallin. Kenapa kok orang sholat kok bisa celaka? Ya, itu ada penjelasannya ayat 5-nya. Berarti alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya jadi orang-orang yang sholat tapi akan celaka, siapa dia? Ini dijelaskan dalam ayat 5-nya. Alladzina, yaitu orang-orang, hum, mereka, an sholatihim, dari sholatnya, sahun, lalai. Apa lalai ini? Lalai itu artinya apa Pak Iman? Ya, lalai ya lupa. Lupa itu tidak ingat. Nah, tapi kalau dibuka di tafsir ini, apa yang dimaksud lalai? Pengertiannya ada 3 Pak Pur. Kalau kita dibuka di hadis itu, orang-orang yang dikatakan lalai dari sholatnya, pertama, dia sholat itu lain yang dibaca, lain yang dipikir. Ada nggak Pak Win? Orang sholat kayak gini. Lain yang dibaca, lain yang dipikir. Kenapa kok lain yang dibaca dan dipikir? Karena apa yang dibaca itu nggak paham maksudnya. Nah. Boleh nggak dikatakan ngelantur kalau gitu? Lain yang dibaca, yang dipikir. Termasuk ngelantur nggak? Ya. Nek belakra itu apa artinya Pak Gus? Belakra. Belakra itu apa? Saya ditanya orang, Pak, ya apa Pak, nek sholat belakra itu apa? Aku nggak ngerti, belakra itu jelaskan dulu apa? Ya itulah Pak katanya, bibirnya komat kami membaca bacaan, tapi nggak ke situ yang dipikir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, mikir sandal, mikir anak, bikin pekerjaan. Oh, pengertian belakra ya begitu katanya. Ya, apa pikiran tidak sejalan apa yang diucapkan dengan yang. Lah iya, tidak khusyuk. Tidak khusyuk itu kan artinya tidak fokus. Ada nggak Pak Iman orang kayak gini sholatnya? Ada bagus ya? Kalau kita jujur, kalau jujur saya juga masih kadang-kadang begitu. Tapi jangan diterus-teruskan. Ini diancam ini oleh Allah. Jangan diterus-teruskan, maka berubah. Iya ya. Lain yang dibaca, lain yang diingat, lain yang dikerjakan, lain dipikir. Padahal gerakan-gerakan sholat itu mulai takbiratul ihram, ruku, sujud, tidak, itu ada maknanya semua. Jadi gerakan-gerakan itu namanya bahasa tubuh, Pak. Ada maknanya kayak gini nih, ada maknanya ini. Menghadap ke kiblat itu. Kenapa kita menghadap ke kiblat? Kok nggak ke Amerika sama ke Australia aja? Itu ada maknanya. Ruku itu ada maknanya. Noleh ke kanan dan ke kiri itu ada maknanya. Apalagi surat Al-Fatihah itu ada maknanya. Lah kita kadang-kadang dari dulu tuh nggak peduli. Yang penting sholat. Yang benar itu yang penting sholat, apa sholat itu penting? Sholat itu penting. Kalau sholat itu penting, ya belajar. Nah ini, jadi ya alladzina hum an sholatin sahun, orang yang sholat tapi celaka, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya.
Yang dimaksud lalai dari sholatnya itu tadi pengertiannya, belakrak dalam sholatnya, tidak fokus cari masyuhan itu. Mestinya kita sholat itu ingat Allah, ingat aturan Allah, ingat rahmat Allah, tapi itu enggak hilang. Yang dipikir ya utang, ya anak, ya macam-macam. Kita masih kadang-kadang begini ya Pak Widodo, masih kadang-kadang ya. Ya kalau kadang-kadang nggak apa-apa, yang penting jangan selalu. Ya, itu satu. Pengertian yang kedua Pak Agus, sahun itu sholat sudah masuk waktunya, sudah masuk waktu sholat, saya ditunda-tunda. Yang nonton TV tetap nonton TV, yang olahraga tetap olahraga, yang makan tetap makan. Sholat seolah-olah nomor 110. Padahal kata Nabi, ciri-ciri orang yang beriman, imannya benar itu, sholatnya tepat waktu. Paling bagus itu di awal waktu. Begitu azan, lepas semua. Kalau di Mekah itu loh Pak. Di Mekah itu, di Masjid Nabawi sama Mekah itu bagus. Begitu orang azan Pak, itu toko-toko apa itu dibiarkan sih. Nggak ada yang ganggu. Kalau tidak ke masjid, dicekel oleh polisi. Di Mekah gitu ya. Seandainya bisa. Makanya Mekah itu berkah. Nggak ada tanaman di sana, gunung-gunung soal pasir itu. Allah melahirkan keberkahan. Payah semua orang-orang Mekah itu. Itu mobil itu bagus kalau sudah dipakai 5 tahun itu ditampung di Sironsok, nggak mau mati lagi di Mekah itu. Banyak semua Pak mobilnya. Ya, kenapa turun berkah? Karena sholatnya itu tepat waktu. Kalau kayak kita sudah azan orang masih gini ya seperti itu ya. Nah ini, jadi makna yang kedua itu yang dimaksud dengan lalai dari sholatnya sudah masuk waktunya masih ditunda-tunda. Terus makna yang ketiga Pak Win, makna yang ketiga yang masuk sahun. Dia sholat lengkap 5 waktu, tapi sholatnya itu tidak memberi efek kebaikan kepada pelakunya. Sholat tapi saya seneng nipu. Sholat kayak sampai nyolong. Iya Pak bisa. Itu koruptor kelas kakap itu ya sholat semua kok itu. Nah di mana sholatnya? Di surat Al-Ankabut itu ada ayat yang berbunyi gini Pak Pur. Surat Al-Ankabut, surat berapa Pak Pur? 29 ya. Surat 29 ayat 45. Bunyinya kayak gini Mas Subhan. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Tegakkanlah sholat, kata Allah. Dirikanlah sholat. Innas sholata tanha 'anil fasya'i. Sesungguhnya sholat itu asalkan benar cara ngerjakannya, asalkan khusyuk, tanha 'anil fasya'i wal munkar. Sholatnya itu akan mencegah, akan melindungi, akan membentengi para pelakunya. Dia tidak akan berbuat keji, dia tidak akan berbuat mungkar. Lah sekarang orang sholat banyak yang berbuat keji, banyak yang berbuat mungkar. Pertanyaannya, sholatnya yang ayatnya yang salah, apa orangnya yang keliru? Nggak ada ayat yang salah kecuali salah cetak. Berarti orangnya yang salah. Nah kalau kita tanya kok, di mana letaknya? Kok sholatnya kok bisa salah? Bisa sahun ini loh. Bisa sholatnya nggak ngepek, sholatnya ditunda-tunda waktunya, lain yang dibaca dipikir. Di mana letak salahnya? Kok sholatnya seperti itu? Ya, kenapa kok kurang khusyuk? Kenapa kok lain ketika sholat lain yang dibaca, lain dipikirnya? Kenapa kok bisa? Kenapa kok sholat ditunda-tunda? Apa sebabnya itu kira-kira? Tidak ngerti, tidak paham, sengaja, atau karena faktor lain, atau kebiasaan. Kebiasaannya, bukan karena bodoh dia nggak paham, bukan. Itu. Iya, ya apa gitu ya. Kan repot, orang nggak ngerti. Masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, tapi nggak mau diajak ngaji kayak gini, kan susah. Bagaimana bisa memperbaiki kalau nggak mau ngaji? Uang ilmunya ibadah itu ada di Quran semua. Kalau Quran ini kita taruh, dipajang di situ nggak diwotok, masa bisa ngomong sendiri Quran? Quran itu akan ngomong kalau dibunyikan kayak gini. Nah, ini kan rata-rata kita hafal ini. Al-Ma'un ini hafal ini ya, Subhan hafal Pak, ya saya hafal. Tapi kalau nggak dikaji artinya masa bisa kita paham? Hafal tok.
Tapi sampai jangan mengatakan percuma kon hafal Quran nggak tahu arti, jangan. Itu membuat orang kasihan ya. Dan ya, alhamdulillah sampai sudah bisa baca Quran. Lebih bagus lagi kalau ikut setiap hari Selasa di sana ada kajian. Begitu mestinya. Ya. Orang itu kok nggak betah di masjid, kenapa Pak Agus ya? Kok banyakkan orang itu kok di masjid itu kok nggak pati betah? Banyak orang lebih betah di rumahnya daripada di masjid. Kenapa kira-kira Pak Agus? Padahal habitatnya orang-orang beriman itu, habitatnya ya, sama dengan ikan. Habitatnya ikan itu pasti senang di air, betul? Ini ono iwak terus nggak betah di air, itu tandanya apa itu? Mau mati, minta digoreng, minta dibakar. Orang-orang beriman itu mesti senang di masjid. Habis sholat itu mestinya nggak langsung pulang, ya wiritan, ya berarti. Enggak, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung melayu. Pertanyaannya sampai mau kemana? Sampai pulang di rumah nanti paling nggak nonton TV, nggak lihat HP. Nah, ini ngaji kita membacakan Al-Quran ini penting, ini mengantarkan kita menuju surga. Kok nggak mau? Itu yang jadi masalah. Kenapa orang kok di masjid nggak pasti betah? Kalau diajak zikir-zikir, aku sering Pak Agus naik dulu di Duku Kupang. Itu Pak Haji naik apa namanya? Habis sholat itu kok tinggal sendiri, kok mau coba gitu. Saya bilang kok saya tanya kayak gitu lah, ya nggak mungkin. Kita ini kan curhat-curhatan dengan Allah. Kita ini banyak masalah. Walaupun kita pinter, walaupun kita kaya, pangkatnya tinggi, punya ini. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bisa apa-apa. Maka kita itu mendekat kepada Allah itu melalui zikir. Dan paling bagus orang berzikir itu bukan di rumah, tempatnya di masjid. Cuman sayangnya orang nggak betah di masjid. Nah, oke. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Kalau dihubungkan dengan 3 ayat sebelumnya itu, dia celaka gara-gara tidak peduli dengan orang du'afa, orang lemah. Kalau ditarik ke bawah sholatnya, kenapa orang sholat kok celaka itu tadi? Karena lalai dari sholatnya. Yang dimaksud lalai dari sholatnya ada 3. Sudah masuk waktunya sholat, diundur-undur waktunya. 1. Terus ketika dia sholat, lain yang dibaca, lain yang dipikir. Itu namanya sahun juga. Yang ketiga, sholatnya itu mestinya memberi dampak yang positif dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Ini enggak, tambah sholat, tambah suka mendolimi orang lain. Ya, ada itu. Maka ciri-cirinya sholat yang benar itu hubungannya kepada Allah tambah dekat, tambah senang baca Quran, tambah berpikir, terus terhadap sesama manusia juga nggak punya masalah. Itu ciri-ciri orang yang khusyuk seperti itu. Oke, deh. Berikutnya, kenapa dia celaka sholat? Nah, ini ada lagi nomor 6. Alladzina hum yura'un. Artinya? Orang-orang yang mereka berbuat riya. Nah, kayak gitu coba dia. Ya. Jadi orang sholat, tapi kalau sholatnya itu karena riya. Apa riya, Ban? Bukan. Riya itu pamer. Ya, kepingin dipuji. Contohnya kalau sedekah banyak orang, wah banyak orang sedekah. Ambil uangnya yang seng merah itu. Gambar Bung Karno, Bung Hatta, pira itu, Ban? Karena banyak orang. Oh, jadi supaya nanti Subhan mengatakan Subhan ini orang hebat. Kalau sedekah itu paling tinggi sendiri. Itu namanya riya. Bersedekah bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat sanjungan penjadi orang. Nah itu baik sholat, baik sedekah apapun, kalau dilakukan dengan itu celaka dia. Walaupun sholat celaka. Karena riya. Contohnya Mas Subhan, karena calon mertuanya jadi makmum, misalnya Mas Subhan ini jadi imam. Ono calon mertuanya di belakang ini. Biasanya nek sholat sendirian Mas Subhan itu pakai inna a'tayna ba'kul wallah. Nek sholat sendirian. Begitu jadi imam pakai Yasin dibagi 2 Pak Sadiqiyah. Maksudnya apa maksud itu? Biar calon mertuanya mengatakan oh mantuku ini hafid Al-Qur'an. Riya itu. Tidak ada yang tahu riya itu kecuali dirinya sendiri dengan Allah. Orang yang riya beribadah itu celaka. Nah, mudah-mudahan. Yang berikutnya orang yang celaka, wa yamna'unal ma'un. Artinya? Apa itu maksudnya? Mereka enggak bertolong. Dimintai tolong untuk membantu secara tenaga, enggak mau. Dimintai tolong membantu pikiran-pikiran, enggak mau. Dimintai tolong untuk apa namanya? Supaya kita ini urunan ini menyelesaikan satu ini, enggak mau juga. Apa itu namanya? Wa yamna'unal ma'un. Itu maksudnya kayak gini loh. Ngedit. Jadi orang sholat Pak Iman,
walaupun sholat tapi naik medit tetap celaka. Sama yang di atas itu, orang yang tidak peduli dengan anak yatim, dengan orang miskin kan orang medit ya. Nah, ditutup lagi, wa yamnaunal maun, tidak suka menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Orang yang butuh pertolongan kebanyakan, ada butuh pertolongan pemikiran, ada butuh pertolongan dikasih keterampilan, ada butuh pertolongan tenaga, ada butuh pertolongan harta. Ini enggak. Sampai nggak sempat tanya jawab. Nanti kita akan lanjutkan minggu yang selanjutnya. Jadi ini maksudnya ini Pak Iman, kalau ayat-ayat yang seperti ini kita baca di dalam sholat itu, paham artinya Pak Iman, itu akan menuntun kita tambah khusyuk Pak. Kalau paham artinya. Beda kalau tidak paham artinya, itu beda sekali ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita ini sedikit demi sedikit, terutama surat-surat yang familiar ini, yang sering kita baca di dalam sholat, ya sedikit-sedikit nanti kita kaji kayak gini. Tapi tidak terus-menerus diselang-seling, supaya kita ini tidak monoton ya, tidak monoton. Sewaktu-waktu pakai tema-tema tertentu, sewaktu-waktu kita kembali kepada surat-surat pendek, karena surat pendek itu kan nggak terlalu ulasannya. Ya. Demikian kajian kita malam hari ini, yaitu kita ngambil pokok tema surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu isinya bagaimana kita supaya peduli dengan sesama. Dan yang kedua, kalau kita tidak peduli dengan sesama, maka kita walaupun sholat tetap terancam. Itu intinya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.